Sebetulnya tahunya dari kemarin, baru tahu persisnya tuh kemarin setelah keluar dia kontennya loh si Kiki. Baru tahu itu ya. Setelah dia ngomong di YouTube berarti ya? Iya. Tadinya ke rumah sakit bicaranya masalah percaya lain nggak tahu, ada penyakit kista, tapi bukan masalah keguguran. Oke. Pas bilang banyak yang bertanya, saya nggak bisa jawab karena saya belum tahu persis. Tahunya setelah itu baru tadi ada klarifikasi ya. Pada teman-teman kata pengen tahu, saya belum nanya. Ya Allah, baru kali itu. Tapi ya saya sih sebagai orang tua ya cuma saya bilang yang terbaik buat anak. Ya, alhamdulillah dengan gitu lega rasanya sih. Bukan malah kecewa, saya malah lega alhamdulillah. Kenapa lega ya? Begini ceritanya. Karena pada saat itu pas kebetulan banget ini kabarnya beliau dibawa ke rumah sakit itu pas kebetulan saya lagi ke Garut sama keluarga. Oke, ada kabar pagi-pagi dibawa ke rumah sakit. Tentang masalahnya nggak tahu, kabarnya sakit aja. Kita sih masalah apa kista ya. Tapi katanya nggak tahu itu masalah teguran ya, itu masalah persiapan. Nah pada saat itu kebetulan nyampe perjalanan dikabarin kita udah jalan. Bingung kan kita sebagai orang tua. Ya Allah, kan ini doa kita yang terbaik buat anak. Pas nyampe pertengahan jalan ada lagi kabar anak yang kedua lagi di Bandung. Acara dari sekolahan. Kita studi itu rapat studi 2 hari nginep. Kebetulan sakit juga. Jadi pikiran kita bercabang tuh. Si Kiki dibawa ke rumah sakit mau dioperasi itu jam 1 siang. Udah kabarnya pagi kita baru berangkat jalan dari sini mau ke Garut. Perjalanan. Sedangkan di Garut itu ditunggu ada bangunan ada yang mau dibelanjain. Belanjanya ke Tasik kan jauh kayak gitu. Jadi secara otomatis itu pikiran tuh ada 3 cabang tuh yang menyatu. Anak di Bandung minta jemput, di Lembang si Kiki ke rumah sakit ngabarin udah kita mau jalan ke Garut. Nah itulah dari kabar itu akhirnya ayah berspekulasi Kiki kenapa gitu. Kok sampai dibawa ke rumah sakit sampai dioperasi ada apa pertanyaan gitu kan. Pikiran itu membawa dampaknya apa buat saya sampai darah itu naik 180 sampai saya mau jatuh di sana Pak. Artinya begini, pemikiran yang tadi saya nggak sakit itu sampai segitu, nggak pernah saya darah tinggi, nggak pernah naik tensi tinggi seperti itu. Jadi sampai 180 itu nggak sebab mungkin kira itu betul. Saya sampai bisa berdoa ya Allah berikan yang terbaik buat anak dan keluarga saya. Jadi intinya sedikit memahami Kiki itu mengalami keguguran mungkin itu baru spekulasi, tapi belum jelas. Tapi perasaan saya ada sebagai orang tua pasti ada. Oh mungkin ini. Cuman disembunyikan karena takut nanti kecewa. Orang tua tuh kecewa kan. Biasa saya tanya, kenapa Ki? Nggak apa-apa ya, hanya ini gejala wanita biasa kista dioperasi. Gitu. Itu siapa yang nelpon ayah ngabarin kalau Kak Kiki masuk rumah sakit? Asistennya. Oh asistennya. Si Ai namanya. Ai. Asisten tuh ngabarin. Ya Allah, gimana kita? Mas Hedi juga sama, suaminya telepon juga ngabarin pada saat itu ya. Cuma saya nggak bisa apa, kalau mamanya biasa perempuan kan juga bisa nangis ya. Kalau laki kan agak kuat dikit, bisa menahan emosionalnya, bisa menahan kesulitannya, bisa disembunyikan. Tapi kalau perempuan kan nangis sepanjang jalan tuh nangis banyak. Sehingga artinya di mobil jadi kagak enak kan. Sampai saya berhenti di pertengahan jalan berdoa ya Allah berikan kemudahan. Artinya anak saya menjalani operasi. Apapun itu bentuknya berikan yang terbaik. Jadi ayah itu selalu itu yang terbaik. Ayah pas tahu sempat kecewa atau merasa terpukul atau gimana sih ya? Kan cucu yang ditunggu nih ya. Kalau manusiawi ya, saya bilang saya walaupun sambil senyum ini sebenarnya hati menangis. Kalau kita memahami manusiawi lah, sebagai orang tua itu punya cucu pertama, ya kan, anak artinya cucu pertama yang selalu diharapkan, yang selalu pengen lihat, selalu pengen ada tapi kejadian seperti ini saya yakin cuman orang yang bisa memahami iman yang kuat, kepercayaan pada ketuhanan yang Maha Esa lah yang bisa bertahan, bisa tersenyum seperti ini. Kenapa? Dampaknya buat apa kita terlalu dalam memikirkan anak cucu yang memang Allah kasihkan belum saatnya hari ini bulan ini gitu kan. Kenapa kan? Saya pikirkan tadi, maka saya bilang sampai si kontennya si anak Kiki begitu itu mana yang selanjutnya saya komen. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kau kabulkan doa ayah yang terbaik. Nah ada yang ngambil kesimpulannya, kok ayah doanya begitu sih? Anak keguguran
si Kiki itu bilang doa yang terbaik sih gitu. Kayak bilang kan itu yang baca gak ngerti analogi, kalau ngerti analogi itu paham. Tahu aja analogi tahu dong. Ayo kan nggak begini baca tulis apa. Jadi untuk menggembirakan hati, menguatkan diri, ayah selalu jadikan yang terbaik buat anak. Mungkin maaf Kak Kiki sendiri, apakah punya riwayat sakit sebelum menikah Kak, saat dari kecil gitu ayah? Oh enggak sih. Dari kecil dia ya nggak ada sakit aja, nggak sakitnya kelihatan sakitnya kayak urgent banget, enggak lincah-lincah aja biasa. Jadi nggak kayak orang biasa aja sakit nggak ada. Cuma kalau mungkin kalau yang tadi ini kan karena kehamilan ya, kan dia prosesnya setelah rumah tangga, mungkin disitulah baru timbul, kali nggak tahu lah kita kayak kista tadi kan. Kalau dari masih kecil kan nggak ada penyakit apa-apa. Ya sempat video call nggak sih waktu Kak Kiki di rumah sakit sebelum operasi gitu, sempat video call nggak sama? Yang video call kan si Mas Heri, tapi dilihatin ke Kiki pada saat itu. Makanya saya ini saya sebagai orang tua nih kan nggak tega kan menahan rasa sakitnya, itu belum dioperasi. Jadi nahan sakit nggak kuat sakit begitu kayaknya sakitnya. Karena saya juga sampai ini kalau ada cerita jadi doa online gitu. Saya minta tolong ambilin air sama asistennya, tolong ambil air putih dari rumah sakit, sama juga saya dari asisten ambil air yang saya bacain di sana di Garut di pertengahan jalan sama saya disatuin, jadi di video call gitu. Agar apa? Agar ini saya juga segi kan saya nggak pelajarin artinya doa yang bisa didoakan dengan jarak jauh. Jadi insya Allah sampai kalau kita yakin ya supaya penyakitnya diangkat, anak saya sampai udah gitu, sampai tanya tuh emaknya sambil nangis sampai saya berdoa. Ingat saya doanya cuma satu, Bismillahirrahmanirrahim, hasbi sayyidun bil ardi wala fis samai wasamil alim, Rizki Saputri bin Asli Nuraniyah. Itu selalu dalam hati agar semua penyakitnya diangkat dan ya Tuhan yang Maha Kuasa. Saya doain. Alhamdulillah pada saat air selesai, tolong nggak bisa diminum kata dokter karena mau beroperasi puasa, jadi usapinnya di perut. Alhamdulillah jarak 2-3 menit setelah telepon itu, ya udah ya alhamdulillah sekarang kita tenang, udah nggak sakit kayak tadi lihatnya. Jadi kalau operasi jam 1, saat itu jarak operasi tinggal setengah jam lagi. Dan nahan sakitnya karena kita udah ya bicaranya tuh kayak sekarang kan kita menggambarkan kita jauh bicara begitu, coba bayangin. Orang tua yang mana? Sebenarnya sejahatnya orang tua yang pasti bahasa itu teriris loh hati. Kalau kita rasa ya, apalagi kita yang merasa kita bercanda bareng kan. Saya tuh makin itu kayak teman kan. Bercanda bareng, artinya nggak ada kata-kata dia bilang sama saya lu, saya juga bilang sama dia lu. Jadi itu nggak ada ayah itu nggak ada. Paling macam momen lebaran doang, dia bilang ya, yang lain-lain itu biasa, kagak ada rasa kayak itu. Jadi penghormatan itu penghormatan secara hati, bukan penghormatan secara fisik ya, casing gitu ya. Tapi enggak, kalau casing itu biasa pakai teman sendiri. Ki bagi duit dong, Ki beli ini kurang, gitu kan saya Ki, beliin. Kagak ada kata-kata yang katanya harus dikian, nggak ada. Biasa gitu. Ntar ya lagi sibuk nih, itu mulai begitu lah. Ntar ya lagi repot nih, nanti aja asal udah selesai baru jadi sekali ngelihat kayak gitu benar-benar gak tega ya. Udah kayak kita anak kayak kecil, jadi kita anak kecil lagi. Nggak ngeliatin kayak gitu rumah tangga, dia nggak ngeliat itu. Kalau kan anak SD ya lebih itu terasa. Nah ya kan Kak Kiki bilang kalau dia itu gimana ya, kerja terus. Dia emang suka kerja sementara usia kehamilan tuh baru 10 minggu kalau nggak salah ya, 2 bulanan lah ya. Nah sebetulnya ayah udah sempat ngasih tahu Kak Kiki belum sih? Kan itu baru trimester pertama, sempat kasih tahu nggak? Jangan kerja terus-terusan Ki gitu, sempet nggak sih? Jujur aja kalau orang tua semuanya pasti mesra. Itu dari awal dia belum dia belum teksa pada itu kan ada belum ada positifnya belum ada ya. Itu aja berapa kali tes. Artinya maksudnya kita gini, paling apa secara ini umum aja dong, jaga istirahat gitu kan. Kalau kamu capek boleh, tapi pikirin diri kamu. Gitu maksudnya. Karena kita nggak tahu kan kamu tuh nanti ya lagi mulai berkembangan apa. Itu kan sering saya gitu. Nah setelah dia pulang dari itu, ada periksa hamil yang saya diundang tuh. Ayah diundang, dinyukin bahwa dia positif hamil, masuk 2 minggu, ya belas saat itu.
orang tua kan cuma sebatas mesen, tapi kan keinginan ada apaan. Ya nggak? Kadang-kadang mungkin dia juga bukannya terlena kenapa, tapi dia mikir dia sebagai tanggung jawabnya Kiki terlalu besar. Jadi dia begini pada saat ini, ayah tahu nggak? Gitu, kalau karyawan Kiki ada 15 orang, ayah. Itu kan harus dipikirin, ayah. Gitu. Oh, makanya dia kerja terus. Artinya secara saya udah menggambarkan Iya. itu dari karyawannya dia, artinya dari timnya dia, belum keluarganya, belum yang lain. Secara umum kan artinya yang dibebankan dia, walaupun dia nggak merasa dibebankan, tapi ada beban hati di pikiran, tanggung jawabnya kuat. Apalagi menjalin di sana mau ke Lebaran kan pasti ada pikiran jauh. Yang timnya mau pulang kampung, mau apa kan udah pasti. Kalau sekian kali sekian itu udah pasti lah ya. Karena ayah ngerasain juga. Jadi maksudnya ayah nggak bisa katakan ya udah itu memang tahu jawabnya dia. Jadi ayah nggak menyalahkan dia kecapean nggak. Ya, berarti memang merasakan ya sebagai seorang ayah merasakan kesedihannya Kiki. Iya, udah merasakan tuh pasti. Cuman artinya gitu, kalau saya bilang tunjukkan perasaan ayah, kan jadi tambah beban. Saya menguatkan aja pada Mas Heri, terima kasih, ini terbaik. Mas Heri ini terbaik dari Allah. Sampai pernah saya ceritain pada saat walaupun di dalam telepon untuk kemarin saya ceritain aja kan. Cerita ini kalau dia mana nggak Mas Heri? Ini sejarah, artinya ini ada kisah nyata yang mengatakan kalau kita agar kuat, kita setelah akhirnya, bukan awalnya saya bilang itu. Dulu pernah ada seorang juragan yang seorang bos marah-marah sama supirnya karena terlambat. Tiketnya nggak bisa naik pesawat gara-gara supirnya, karena terlambat supirnya. Apa nggak? Tahu nggak Mas? Setelah itu, begitu dia terima kasih sama supirnya, karena yang dia dengar 15 menit kemudian pesawat yang dia taikin itu terjatuh di Kalimantan. Andai kata dia ikut, gitu kan? Saya Ya. mungkin dia nggak ada umur sekarang, dan mungkin apa terjadinya kan? Keluarganya meninggal semua. Nah, setelah itu dia bersyukur, dia terima kasih sama supirnya itu karena secara langsung dia menyelamatkan dirinya dan keluarganya gara-gara terlambat. Sama seperti ini, bisa menyelamatkan diri keluarga si Kiki dan Heri. Kenapa? Seandainya tumbuhnya si anak yang diberikan ini enggak, artinya kita bicara secara jujur, mungkin kurang yang kita harapkan itu. Makanya kita nggak tahu kan itu. Ya. Nah, secara langsung ini menyelamatkan kebaikan kamu. Terima kasih sama Allah. Kamu ditutup dari sekarang, berarti diganti yang lebih baik. Itu saya kuatkan seperti itu, walaupun telepon begitu. Nah ya, Kak Kiki sekarang punya 1 sel telur doang. Nah, karena habis operasi itu kan dibuang 1 nih ya. Ya. Sebagai ayah tuh gimana sih ngelihatnya? Maksudnya ya di dalam badan Kak Kiki ya sudah tidak semestinya gitu ya harus dibuang gitu. Gimana ya? Palingnya ini kita akan serahkan. Kasih baik lagi. Walaupun ayah kurang memahami itu, indikasinya apa yang nanti terjadi kan, mungkin itu kan nomor sedikit lagi untuk berharap besar kan jauh, karena tadi dia bilang 1 sel telur itu. Yang udah begitu ya. Tapi kita baik lagi kan. Mungkin ini ke jalan yang lebih baik lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin orang mengatakan kayak ini kagak ada gambaran bakalin lagi, tapi yakin semuanya itu akan terbaik, nanti diberikan yang terbaik. Jadi nggak jadi masalah itu, biasa aja katanya. Dibilang nggak usah itu mah biasa itu mah kalau yang gitu. Jadi mungkin diambil aja kan, bisa aja. Kalau kita nggak bisa keluar sendiri, bisa membantu anak orang yang mungkin bisa dibantu, jasa juga anak kita gitu. Walaupun ya ada opsi atau apa kan gitu, nggak jadi masalah. Ada anak saudara yang susah-susah, bantu aja, ambil aja buat anak kita, menolong dia juga sekolahnya apanya kan juga sama anak kita, walaupun mungkin rasanya beda dengan anak kan, tapi saya yakin kalau kita niatnya kenal Allah, kenal Allah Ta'ala, kita niatnya ikhlas, saya yakin. Tapi ya Kak Kiki udah kerja lagi nih ya. Alhamdulillah. Tadi di Trans TV live dia Ya. hari ini. Nah itu gimana ya? Baru operasi, udah masuk lagi kerja. Ini loh, kemarin kan saya bilang nanya, kamu tuh nanti udah mulai syuting lagi tuh hari ini kan yang tadi. Kenapa yang udah izin udah periksa dokter atau udah konsultasi sama dokter gitu kan? Udah ya, kata dokter udah bisa. Gitu. Jadi gitu. Kali takutnya nanti kamu nyerobot aja, nggak ada nanya ke dokter yang menanganin dia.
udah kemarin konsultasi dokter, kamu besok udah bisa. Cuman artinya jangan sampai kelewat batas seperti biasa. Jangan malam gitu ini sekedar sekian gitu. Udah bisa. Insya Allah udah kesolid tadi disorting udah. Ayah, kalau misalnya nanti suatu saat diberi kesempatan lagi nih mau punya cucu lagi, itu ayah bakalan lebih protektif lagi nggak sih sama anak ayah? Maksudnya lebih jaga kandungan atau lebih kurangin kerja gimana gitu? Iya, iya aja pastilah. Insya Allah artinya begini, ini kan buat pelajaran pertama. Biasanya orang kalau nggak ada kejadian, nggak ada prakteknya, nggak ada pengalaman, kurang tegas ya. Setelah ada kejadian biasanya baru semakin tegas, biasanya begitu. Makanya alhamdulillah pelajaran pertama, bukan buat Kiki aja, buat yang lain. Jadi berarti pada saat umur sekian 2 minggu, 3 minggu itu harus jaga dengan baik kandungan, karena salah satu tanggung jawab orang tua akan menjaga. Sebisanya dia menjaga, bukan harus modal gede kok. Menjaga itu adalah bermasing-masing kita gitu. Menjaga supaya anaknya nanti selamat selesai. Tapi udah ketemu sama Kak Kiki ya? Belum. Ini sampai sekarang nih. Dia kan saya pulang dari Garut malah tanggal 10. Langsung ada acara di situ tanggal 10. 11 kan langsungnya puasa. Iya. Lah, saya kapan lo ke sana, sedangkan saya merasa itu obat habis harus sampai tanggal berapa tuh 20 baru. Tadi masa bertelepon doang. Ayo jangan jangan jauh-jauh. Ya udah kita sama-sama saling dari jauh di mata dekat di hati. Istilahnya begitu. Ya nggak, jadi walaupun ya telepon belum ketemu deh. Oh tapi video call terus gitu ya? Ya Telepon, paling nggak kalau malam sama Isa video call. Nggak, Ayah besar hati kok insya Allah. Karena beliau tahu saya perjuangan beliau ini memang nggak seberapa kalau dibandingin dengan perjuangan dia dari awal ini sampai sekarang ini mah tinggal nikmatnya. Kalau kata orang keguguran kan artinya, tapi saya yakin ini tinggal nikmat. Oke, ya terakhir. Ayah ada pesan apa sih buat Kak Kiki sama Mas Hairi? Buat mereka berdua lah gitu untuk ya depannya gitu, tentang kerjaannya Kak Kiki jangan gila kerja bagaimana ya, sama Mas Hairi juga sebagai sang suami gimana ya? Ya tapi kan bener loh, kalau ayah sih nggak bisa memonopoli itu gini loh, walaupun pembantu pun anak itu nggak bisa mengelarang dia, karena satu pertama dia udah besar, walaupun anaknya udah besar ya. Kedua cuman ayah mengasih pandangan, ngasih wawasan begini, ayah kan orang tua, jadi ilmunya lebih banyak kamu, tapi pengalaman lebih banyak ayah. Jadi kalau ayah kata gini, insya Allah kamu turutin gitu loh. Kamu berjalan, kamu kerjain ini, misalnya kalau besok ada niat itu, kamu berdoa, serahkan diri. Jadi kamu luas lapang dada, maksud ayah begitu. Kalau ayah begitu dong, jadi simpel gitu, nggak ada yang lain-lain katanya. Kamu berdoa, kamu minta kepada Allah yang kamu inginkan. Allah nggak perlu tafsir, nggak perlu makna. Maksud saya begitu. Jadi apa yang dalam hati kamu minta. Udah. Karena kalau kamu pakai tafsir, Allah tuh nggak perlu tafsir, nggak perlu makna. Kamu minta doa, ya Allah jadikan terbaik. Makanya ayah kalau minta yang terbaik kamu. Coba kalau kamu minta yang lain banyak terbaik, insya Allah berikan terbaik. Itu doa ayah. Jadi ini mohon maaf ya, ayah menggarisbawahi kalau ayah minta sekali simple, dikit, padat. Karena nggak ada lagi yang lain terbaik. Yang baik juga ada, bisa kalah yang terbaik. Kalau yang terbaik yang kita nggak tahu, Allah yang tahu, Tuhan yang tahu. Jadi kan yang terbaik anak saya dan keluarga saya dan semua rekan sahabat saya. Doanya saya itu. Walaupun mungkin saya sambil ketawa, sambil senyum, tapi seluruh hati saya juga insya Allah bisa mendekatkan dia. Ya, Kiki suka cerita nggak sih tentang penyakitnya ke ayah, atau Kiki itu selalu menyembunyikan ya karena nggak mau ayah kepikiran nih dan seperti itu ya? Dia sama ayah sama, hampir dari dulu gitu. Susah apanya dia bisa menyembunyikan. Saya kayak seperti ini. Cuman emang pesanan ayah dari dulu, kalau kamu rumah tangga Kiki, kalau kamu senang boleh kamu ngomong sama ayah. Tapi kalau kamu sulit jangan kamu ngomong sama ayah. Beda hanya ayah ngerasain seperti itu. Ayah nggak pernah curhat yang susah sama orang tua, kasihan orang udah susah gitu ya. Saya bisa begitu lagi, kamu jangan sampaikan sama ayah kalau kamu susah. Hal lain halnya terkecuali ya, ini adalah KDRT yang itu. Kalau KDRT udah di luar batas tadi manusia,
Tapi kalau timbangannya masalah rumah tangga, masalah ini, jangan. Begitu, karena ini sama yang rasanya begitu. Kenapa saya berkuat sebesar saya 31 tahun berkuat rumah tangga? Itu kuncinya. Tidak pernah menyampaikan pada orang lain yang jelek-jelek. Kalau saya sampaikan jelek-jelek, habis ditambah lagi jeleknya. Kuncinya aja seperti itu. Ini mohon maaf nih, saya tanya tuh mertua saya, pernah nggak saya ngomong soal susah? Padahal di sini nggak makan saya gitu, Jakarta. Saya selalu, kamu jangan ngomong pada saat senang, pada susah. Ngomongnya pada senang, biar orang tua tambah senang. Gitu. Ya, waktu kan ayah belum ketemu, tapi sering nelpon nih sama Kak Kiki, ya kan. Kak Kiki bilang dia ada penyesalan ya, penyesalan lah, makanya bisa keguguran ini gitu sampai operasi gitu. Dia ngomong nggak sama ayah tentang penyesalan itu? Kalau kemarin mamanya ngomong, tapi mamanya enggak. Artinya begini, bukan penyesalan sebab saya kan. Iya mah, Kiki kurang apa istirahat. Entah pohon dengar gitu. Kurang istirahat dan kurang menjaga si bayi ini, karena seakan-akan yang belum tahu ada pengalaman, kecuali tahu pengalaman dari kan makanya bilang ada pengalaman itu lebih benar lebih bagus kalau berpengalaman itu, karena nggak ada yang ngajarin, kecuali dia tinggal di sini mungkin kayak terus mamanya bisa lihat tiap hari, ini kan enggak, bolak-balik jam berapa kemana masih makan bakso ternyata. Terus kalau orang tua dulu kan itu sebetulnya ada yang ditantang. Kalau udah hamil gitu tuh nggak boleh ya, keluar malam jam berapa tuh nggak boleh, kalau bukan masalah-masalah yang lain penting. Kalau tiba main-main aja nggak boleh, kalau misalnya kan agak jalannya agak bebas. Oke, berarti nyampeinnya ke ibu Mama. ya, ke mamanya. Iya, dia kalau masalah itu ke mamanya, kalau saya enggak. Karena lain ranahnya ke perempuan, saya masih benar ya Allah dengan terbaik, saya terbaik gitu. Oke. Saya gabung gitu. Itu kan mungkin apa yang tadi saya itu apa adanya. Makanya saya juga sampai naik darah. Dia juga bingung, begitu dia sehat, saya dikabarin saya sakit di Garut. Ya Allah, kok kayak gatel gini aja. Kiki udah meninggal, alhamdulillah udah sehat, udah operasi udah selesai, udah lancar kan, udah bisa turun, udah jalan. Malah saya di sana di rumah sakit di Garut, darahnya sampai 180. Yang enggak gini imbasnya kepikiran aja, imbas manusiawi lah saya bilang. Siapa sih ya punya anak yang enggak kepikiran? Gitu aja ya saya. Berarti memang Kak Kiki sendiri menyembunyikan sakitnya di balik keceriaannya ya? Iya. Iya, agak jauh makanya sampai 11-12 dia kali. Saya benar loh, saya tahu. Dari masih kecilnya dia. Sekolah apa gitu kan dia tahu dia. Ngomong nyongkos enggak. Dia tahu karena saya membagi, kalau dia dibagi adiknya itu enggak kebagian. Gitu loh maksudnya. Jadi dia mengalah, nanti dia katanya dapat ngajarin temennya, dapat uang jajan. Tuh, setelah itu ceritanya kan setelah jadi baru cerita. Setelah belum lama-lama ini, tahu nggak ayah ke asal mama tanya, ada ongkos nggak? Ada. Padahal bukannya ada, dia udah punya rencana, dia ntar mampir ke rumah temennya, dia ngajarin ngasih les, ngasih ini, itu dapat ongkos ya temennya. Makanya dia buat adanya hanya 2 supaya adanya punya ongkos. Jadi ceritanya seperti itu. Ya. Sip. Jadi